Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Psikologi Institut Negeri Agama Islam Salatiga. Nama saya Anif Ahmad Rehan. Di sini saya ingin memperkenalkan atau menceritakan alur cerita dari usaha milik paman saya, usaha showroom mobil. Dalam cerita ini kita akan membahas mengenai seorang pengusaha showroom mobil yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kerabat saya sendiri, yaitu paman saya. Awal mula berdirinya showroom mobil milik paman saya yaitu pada tahun 1997 di Purworejo. Awal membangun usaha showroom mobil masih kecil-kecilan, masih berada di kios kecil, dan mobil yang mampu dijual yang masih tersedia ataupun yang disediakan dalam showroom kecil itu hanya 3 unit. Belum mempunyai karyawan, dan saat itu pun yang berminat untuk membeli mobil pribadi di kota yang bisa dibilang belum terlalu maju masih sedikit. Namun perlahan tapi pasti mobil yang dijual bisa terjual dalam 5 bulan. Mobil yang terjual dalam 5 bulan itu mencapai 4 unit. Untuk awal usaha dan masih kecil-kecilan, 4 unit sudah termasuk lumayan. Ditambah lagi para pembeli yang membeli mobil paman saya tidak menawar harga, jadi hasil yang dicapai cukup untuk balik modal dan mencari karyawan. Berselang 1 tahun, tepatnya 4 bulan sebelum runtuhnya rezim Orde Baru dan lengsernya Soeharto, usaha showroom mobil milik paman saya mendapatkan kemajuan yang lumayan pesat. Total mobil yang sudah terjual dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun yaitu 10 unit mobil. Meskipun para pembeli yang datang bukan hanya dari warga Purworejo saja, dan ada yang berasal dari Jogja, Magelang, dan juga Kebumen. Saat itu paman saya juga mampu memperkerjakan 3 karyawan. 1 untuk mengurus tempat usaha, membersihkan toko, dan lain sebagainya. 1 lagi untuk mengurus keuangan, dan 1 lagi untuk mengurus hal-hal apa yang harus dilakukan agar kondisi mobil tetap baik. Pada tahun 1998, tepatnya bulan Juni tanggal 20, sebulan setelah lengsernya Soeharto dan terjadinya kekacauan di beberapa kota besar, paman saya mengalami kesulitan ekonomi karena pada tahun itu pula terjadi krisis moneter. Rupiah anjlok, nilai dolar meroket tajam, dan segala-gala harga tentunya ikut naik. Tak terkecuali harga suku cadang mobil. Paman saya saat itu mencoba memutar otak bagaimana caranya agar para karyawan tetap mendapatkan haknya tanpa harus terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja. Akhirnya paman saya memakai uang showroom mobilnya ditambah juga uang pribadi untuk membayar gaji para karyawan 5 bulan ke depan, sehingga paman saya tidak perlu melakukan pengeluaran dalam jumlah besar untuk 5 bulan ke depan dan tinggal menunggu hasil dari penjualan berikutnya untuk menutupi kekurangan yang ada. Pada Maret tahun 1999, kondisi keuangan paman saya dan usaha showroom mobil milik paman saya mulai berangsur membaik. Paman saya pandai dalam mengatur keuangan, mengatur sekiranya berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan dan berapa jumlah uang yang harus disimpan. Hal itulah yang membuat paman saya beserta usaha showroom mobil paman saya mampu bertahan saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Pada Agustus tahun 1999, paman saya mendapat rezeki yang tak terduga. Ada pembeli yang saat itu datang dan berniat membeli 3 mobil sekaligus cash. Pada awalnya paman saya kurang yakin, mengingat Indonesia baru saja mengalami krisis moneter. Tentu banyak orang yang mengalami kesulitan dan butuh waktu cukup lama untuk kembali bangkit dan memulihkan kondisi finansialnya.
Akan tetapi setelah berbincang-bincang cukup lama, paman saya baru tahu bahwasannya si pembeli adalah seorang pengusaha kaya raya asal Medan, teman dari kakek saya yang pada saat terjadi krisis moneter tersebut, beliau tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dikarenakan sejak awal merintis usaha tidak pernah berhutang, selalu berinvestasi dan hanya melakukan pengeluaran dana jika itu benar-benar dibutuhkan. Dan usut punya usut, tujuan pengusaha tersebut membeli 3 unit mobil adalah untuk kepentingan bisnis beliau. Dari 1999 sampai 2017, usaha paman saya benar-benar berkembang dengan pesat. Beliau saat itu sudah memiliki toko showroom mobil yang baru. Dalam setahun saja penjualan yang dimiliki paman saya mencapai 9 sampai 15 unit mobil yang dapat terjual. Pada tahun 2018, penjualan showroom mobil milik paman saya mulai menurun dan perlahan mulai kehabisan modal. Pada akhir 2018, paman saya bangkrut. Ia mulai mencari berbagai cara agar kondisi keuangan usaha mulai membaik. Bahkan sampai menjual 2 mobil kesayangan yang sudah ia miliki sejak 5 tahun lalu. Pada akhirnya, berselang beberapa bulan kemudian, usaha paman saya benar-benar bangkrut. Uang tabungan yang ia miliki kini benar-benar habis untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. Pada tahun 2021, setelah berusaha kesana kemari untuk menghidupkan kembali usaha showroom mobil miliknya, paman saya akhirnya mampu membuka usaha showroom mobil miliknya kembali. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.